Halo, assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. Jadi aku punya tetangga guys, tetangga seorang ibu-ibu, anaknya dokter ya, anaknya dokter PPDS penyakit dalam. Jadi ketika ibu itu bertemu kami yang sekarang lagi berjuang dalam fase internship ini jauh dari keluarga, ibu itu gitu merasa kita merantau jauh dengan masih internship ini gitu loh. Ibunya merasa kayak kasihan sama kita. Enggak, bukan kasihan sih, maksudnya kayak ibu tuh merasa oh ini ibaratnya dia tahu dulu anaknya juga merantau, juga berjuang untuk kuliah di kedokteran, sampai sekarang juga masih sekolah gitu kan. Jadi ibu ini tuh aktif di PKK, dia ketua PKK gitu. Jadi aku pengen ngajakin si ibu inilah besok ngobrol-ngobrol seputar kebermanfaatan gitu. Kebermanfaatan apa? Iya, kebermanfaatan, karena ibu itu bilang kalau ibu aktif gimana biar bisa kasih manfaat ke orang dengan apa yang dia punya gitu. Misalnya dia punya waktu gitu kan, ibaratnya dia udah nggak mengurus anak kecil lagi, jadi anak-anaknya udah pada besar. Jadi hal yang bisa dilakukannya untuk masyarakat, dia jadi ibu PKK. Jadi guys, sekarang aku masih di rantau dengan segala hiruk-pikuk rantau. Ya kan, masih di rantau. Ya sampai bulan Mei, dan puasa juga jauh dari keluarga lagi. Makan sendiri, sahur sendiri. Kalian juga ada nggak yang di rantau? Komen di bawah kalau ada. Merantau. Iya. Tapi nggak apa-apa sih, semua proses yang kita lewati itu kita harus ngelihat juga ke bawah. Kita harus lihat orang-orang yang lebih banyak strugglingnya daripada kita. Saat ini yang kita perlukan, yang harus kita perbanyak ada bersyukur. Itu kata orang yang menasehati aku gitu loh guys. Jadi kita akan lebih tenang kalau kita tuh lebih bersyukur. Kadang kita kan merasa kita punya masalah yang kayaknya terlalu berat, terlalu bermacam-macam, dan kayaknya masalah itu silih berganti gitu loh. Padahal sebenarnya kalau kita lihat lagi, kalau kita ingat lagi, masalah kita itu sebenarnya nggak seberapa dibandingkan orang lain yang lebih banyak masalahnya sebenarnya. Jadi yang perlu kita lakukan itu adalah bersyukur. Kayak proses ini tuh ya udah kita jalani aja, karena kita juga masih banyak dikasih rezeki, kemudahan gitu kan. Sementara orang lain bisa aja nggak dapat itu. Terus ya masih diberi kesehatan, itu salah satu hal yang nomor satu juga kita syukurin ya. Karena kalau kita sehat, kita bisa ngapain aja, kita bisa mikir, kita bisa jalan, kita bisa melakukan banyak hal gitu. Itu kunci. Soalnya gini, kemarin aku jaga malam, terus aku nangani pasien yang susah napasnya tuh. Gagal napas. Gasping, gagal napas tipe 1 kayaknya. Usia 80 tahun lah kayaknya ya, bapak-bapak, laki-laki, kakek. Jadi memang paru-parunya memang sudah gangguan dari lama gitu, karena perokok juga. Jadi beliau napasnya itu salah satu gitu kan, kesulitan. Aku melihat bagaimana beliau kesulitan bernafas gitu, sampai waktu itu sempat ada rencana mau diintubasi, jadi ventilator pakai alat gitu. Jadi aku berpikir, ya Allah, sekarang yang aku hadapi masalah-masalah kecil gitu kan. Jadi ya udahlah, dihadapin aja, dijalanin aja. Karena ada orang yang masalahnya tuh bukan masalah kecil remeh-temeh, tapi sedang berjuang antara hidup dan mati gitu loh. Nangis ya. Itu sih, yang penting kita sehat dulu, ya kan? Karena kalau kita sehat, kita bisa melakukan banyak hal. Kita masih bisa berkumpul sama orang kita sayang. Ya, semoga masalah yang kita hadapi itu jadi pendewasaan untuk kita. Jadi bikin kita tahu kalau kita tuh membutuhkan Allah untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada. Kita juga butuh orang lain gitu kan. Ya kayak jadi introspeksi diri aja sih. Aku barusan habis live Instagram ngebahas tentang kesehatan gitu. Hah? Apa tuh? Rumah. Ya, nggak usah lah. Semut.
Jadi aku habis live gitu guys, jadi ya pengen aja. Aku udah 1 bulan nggak ngupload video apapun di YouTube. Jadi kemungkinan ini akan jadi video yang aku akan upload sih. Video spontanitas. Yakin. Nanti kan mau teman-teman ada yang mau pergi merantau SBM, udah mau kuliah loh ini, dari SMA ke kuliah. Pasti banyak perubahan yang akan kalian hadapi, harus pandai-pandai sih merantau. Jauh dari keluarga, jauh dari orang tua yang biasanya kita harapin mama, harapin papa untuk ngurusin segala kebutuhan dan urusan kita. Ketika kamu jadi mahasiswa yang harus ngerantau, kamu harus siap dengan perubahan itu. Siap dengan apapun masalah yang ada, bisa kamu hadapin sendiri. Aku bahkan dulu ketika kuliah pun, ketika aku ada masalah dan aku merasa aku masih bisa menghandle, aku nggak kabarin orang tua. Aku ibaratnya nggak pengen menambah pikiran orang tua gitu. Karena kan orang tua tuh walaupun sebenarnya mungkin merasa biasa aja gitu dengan, oh iya kenapa, misalnya kita curhat, terus orang tua tuh merasa kayak menenangkan kita, tapi sebenarnya kan hatinya juga juga cemas, juga lebih cemas, mengkhawatirkan kita tuh lagi di luar daerah gitu kan, lagi merantau. Cuma kalau menurutku ada hal-hal yang memang harus cerita gitu, misalnya ada masalah kesehatan atau masalah-masalah yang kayak harus tahu orang tua tuh kasih tahu. Cuma kalau masalah yang kayak ringan-ringan, remeh-temeh gitu ya nggak usah lah. Ya yang bisa kita selesaikan coba diselesaikan dulu aja. Apa lagi ya? Coba buka ini. Mungkin itu sih curhatan hari ini. Setelah sekian lama tidak mengupload di YouTube. Komen dong di bawah update live kalian yang bisa kalian share ke aku dan teman-teman lain yang nonton. Ada masukan nggak? Apa? Atau ada yang mau ngasih topik yang mau aku bicarakan di next video. Akhir-akhir ini aku jarang sih nonton vlog gitu. Biasanya aku untuk meningkatkan semangat aku nontonin vlog orang lain juga sih. Tapi kayak ngelihat kehidupan orang lain di video itu mengasyikkan gitu. Cuma kita nggak tahu struggle di balik itu bagaimana. Aku sekarang lebih memperhatikan apa yang aku makan. Resolusi terbaik kan? Iya, maksudnya kayak ketika mau makan itu aku mikir, kan betul. Emang aku ada jajan-jajan yang aneh-aneh? Ada. Apa? Coba. Iya, kayak sekarang tuh lebih berusaha gitu loh. Kalau mau makan ini efeknya gimana nih? Malah bikin sakit atau apa gitu. Aku udah kapok sakit. Kemarin aku batuk pilek gara-gara minum es 3 hari ya, 2 hari ya kalau saya berturut-turut. Minggu. Aku cuma 2 hari minum es terus batuk pilek. Gak enak, sakit itu gak enak. Itu aja mungkin video kali ini, update live aku. Teman-teman gimana update live-nya? Ada rekomendasi topik yang mau aku bahas di next video nggak? Kalau ada, komen di bawah ya. Jangan lupa juga be my friend on Instagram @scfkndi. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.